Kamu terbiasa menjelajahi internet, main game, dan berhubungan dengan teman-temanmu di media sosial. Segala kemudahan yang diberikan iPhone dalam sakumu. Tapi bagaimana kalau ternyata banyak sekali fungsi tersembunyi di dalamnya? Tombol belakang. Apa kamu pernah memperhatikan logo Apple di belakang iPhone-mu? Kalau kamu pakai casing, coba lepaskan supaya kamu bisa periksa. Oke, sekarang kamu pasti berpikir, nggak ada yang aneh dengan ini, cuma logo merek iPhone-ku aja. Pasti nggak ada yang spesial. Tapi apa kamu tahu ini lebih dari sekedar dekorasi? Malah sebenarnya, logo ini tombol loh. Kamu nggak percaya? Coba aja sendiri. Tapi sebelum kamu mengetuknya seperti kamu pakai ponselmu terbalik, kamu perlu mengatur setting. Ada alasannya fitur praktis ini dianggap rahasia. Pertama, buka setting, ketuk accessibility, lalu menu touch, dan navigasikan ke daftar paling bawah. Di situ kamu akan temukan opsi back tap. Ketemu? Bagus. Kamu bisa pilih opsi double tap atau triple tap. Mana saja yang kamu suka, dan bagusnya, kamu akan punya serangkaian opsi untuk kamu pilih. Kamu bisa pakai back tap untuk mengambil foto dengan aplikasi kameramu, peringatan dari Siri, aplikasi Switch, bahkan mengambil tangkapan layar. Ini akan membuat semuanya lebih mudah daripada jarimu harus bergulat saat harus mengambil tangkapan layar. Mengatur pengucapan Siri. Apa kamu pernah meminta Siri untuk menelepon teman? Mungkin kamu bilang, Siri, telepon Hermione. Tapi Siri malah bilang, menelepon Hermione. Oke, kamu emang bukan sobatnya Harry Potter, tapi kita bisa sepakat nama cewek itu memang sulit disebutkan. Siri mungkin salah satu asisten digital paling pintar dalam dunia ponsel pintar. Dan terkadang sedikit sok pintar, tapi asisten iPhone terkadang kesulitan menyebutkan nama paling biasa. Kalau hal ini mengganggumu, kamu pasti akan senang mendengar bahwa kamu bisa memperbaiki pengucapan Siri. Cara termudahnya adalah menangkap bahasa Siri dan bilang, bukan begitu cara menyebutnya. Ini akan membuat Siri meminta penyebutan yang tepat untuk setiap nama, depan, tengah, dan belakang. Atau nama tempat kalau bukan nama orang. Setelah kamu memberinya, Siri akan menghasilkan beberapa opsi, dan yang harus kamu lakukan adalah memilih satu yang benar. Kalau teman digital terbaikmu ini masih kesulitan, mungkin lebih baik untuk mengejanya. Buka konteks, pilih orang yang namanya sulit disebutkan Siri, dan pilih Edit. Kamu bisa menambah penyebutan yang benar di bagian catatan menggunakan pengejaan fonetik dan klik pronunciation spelling untuk melatih Siri agar benar. Bahkan asisten digital super pintar kadang-kadang butuh bantuan. Hey Siri, yang benar Leviosa, bukan Leviosar. Aplikasi pengukur. Apa alat pengukur terlalu berat di bawah? Atau mungkin kamu lupa meterannya ada di laci sebelah mana? Nggak usah khawatir, iPhone punya beberapa rahasia yang akan membantumu. Apa kamu tahu iPhone punya alat yang akan membantu kegiatan pertukangan? Buka aplikasi Measure misalnya. Kamu nggak perlu lagi meteran panjang untuk mengukur meja kopi, rak buku, atau sofa. Aplikasi ini memakai realitas tertambah untuk mengukur objek di sekitarmu memakai kamera ponsel. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menggerakkan ponselmu berputar sehingga aplikasi tersebut bisa menganalisis area yang mau kamu ukur. Akhirnya, kamu akan menemukan lingkaran putih dengan titik di tengah-tengah layarmu. Setelahnya, tidak terlalu beda dari meteran biasanya, sejajarkan saja titik dengan sudut objek yang mau kamu ukur dan lacak ke tempat yang jadi ujung pengukuran. Kalau kamu ahli konstruksi, kamu mungkin ingin menempelkan meteran yang sebenarnya untuk mendapat ukuran yang akurat. Opsi ini tidak penting untuk para profesional, tapi aplikasi ini sangat baik untuk mendapatkan perkiraan kasar. Aplikasi Measure juga dapat digunakan sebagai level. Cukup beralih ke tab level di aplikasimu dan letakkan ponsel di permukaan tempat kamu ingin dapat pembacaan. Saat kamu melihat layar hijau dan pembacaan 0, berarti permukaan bagus dan rata. Fitur ini tidak jauh beda dengan fitur tingkat aplikasi Kompas. Jadi mungkin saja pernah punya pengalaman dengan fitur ini sebelumnya. Dengan toolbox digital baru, iPhone akan membuatmu menjadi orang paling berguna di rumah. Membuat getaran custom.
Kita semua menjalani kehidupan yang cukup cepat dan sibuk akhir-akhir ini. Entah kita sedang bekerja, di bioskop, atau di sekolah. Seringnya, iPhone kita selalu diatur untuk bergetar. Iya sih, kamu bisa pilih nada dering yang keren. Tapi nggak banyak kesempatan tiba-tiba lagu itu terdengar dan bikin perhatian orang teralihkan. Atau yang terburuk, ponsel kita disita oleh atasan atau pak guru. Untungnya, ada banyak pilihan getaran yang bisa kamu pakai. Kamu mungkin punya beberapa jenis getaran untuk berbagai kesempatan dan kontak yang berbeda. Tidak satu pun dari pengaturan ini sesuai denganmu. Apple juga punya solusi untuk ini. Fitur tersembunyi lainnya di iPhone adalah membuat getaran custom untuk alert. Kalau ingin merasakan ritme favorit saat sobatmu menelepon atau mengirim SMS, atau saat bangun di pagi hari, kamu membuat pola itu di iPhone-mu. Sekali lagi, kamu harus masuk ke setting, lalu di sound and haptics, pilih nada yang ingin kamu sesuaikan, ketuk vibration, lalu create new vibration. Langkah berikutnya adalah menciptakan getaran asik macam DJ tanpa suara dengan mengetuk jarimu di layar sampai kamu dapat irama senyap yang kamu sukai. Sekarang kamu punya opsi getar sesuai keinginanmu. Ini bahkan mungkin membuat panggilan bangun pagi hanya sedikit lebih menyenangkan. Sama seperti Beach Boys, kamu akan pilih nuansa yang asik. Trackpad. Dengan smartphone, kita tidak lagi membutuhkan dua tangan untuk pakai keyboard. Yang kamu perlukan cuma satu ibu jari yang lincah. Tapi itu kadang sedikit membosankan karena kamu tetap saja bikin kesalahan. Dan semua karaktermu tidak dapat muat sekaligus pada keyboard yang macet di bagian bawah layar ponsel. Kamu mungkin mengetikkan teks yang panjang lalu sadar kamu kelupaan mengetik huruf R dalam kata drive beberapa kalimat sebelumnya, yang bikin teman-temanmu salah paham sebenarnya kamu lagi nulis apa. Bisa saja kamu kesulitan untuk memperbaikinya, dan seringkali paling mudah adalah menghapus seluruh kata dan menulisnya ulang. Atau begitulah yang kamu pikir. Kalau kamu ahli dalam tata bahasa yang baik dalam pesan teks, kamu mungkin ingin menggeser keyboard ke mode trackpad untuk pengeditan yang lebih mudah. Yup. Itu rahasia besar lainnya di iPhone-mu. Caranya juga mudah. Yang harus kamu lakukan adalah menahan jari pada spacebar. Semua tombol lainnya akan berwarna abu-abu, dan kamu akan dapat memindahkan kursor kemanapun kursor itu bergerak. Kemudian angkat jari dari bilah spasi untuk melanjutkan mengetik. Cara lain untuk menulis di keyboard iPhone kecil itu adalah menggeser tab untuk menggunakan angka dan simbol. Mungkin tampak tidak membantu, tapi kamu pasti akan sedikit frustasi saat kamu harus melompat bolak-balik beberapa kali dalam pesan yang sama. Tapi ada fitur tersembunyi lain di keyboard iPhone yang akan menyelesaikan masalah ini. Tahan, jangan mengetuk tab simbol dan numerik 123. Langkah ini akan memunculkan tab angka dan simbol. Selama kamu menahannya, tab itu akan tetap terbuka untuk memilih karakter, dan melepaskan jarimu akan mengembalikan keyboard ke huruf. Sebentar lagi kamu akan cukup cepat untuk menulis novel di ponsel pintarmu. Apa kamu pernah menghubungkan dua cangkir plastik dengan tali supaya kamu bisa berbicara dengan temanmu dari ujung yang berlawanan di rumahmu? Dulu mungkin keren, tapi cangkir plastik itu tidak bisa memberitahu cuaca atau mengirim email kan? Benar, teknologi telah maju pesat sejak telepon tali. Apa kamu dapat membayangkan kehidupan sebelum ada ponsel pintar? Benda ini telah menjadi hampir seperti pakaian atau sepatu yang kita kenakan. Benda ini adalah aksesori kita yang paling konsisten. Sekarang kamu tahu beberapa rahasia berguna ini, dan kamu akan menjadi ahlinya iPhone. Tapi, jika rahasia ini bukan untukmu, kamu selalu bisa bikin telepon tali dan tidak perlu kuota banyak, ya kan?